Saya menyambut gembira. Saya hanya berharap ini pintu masuk KPK untuk menelisik lebih dalam masalah-masalah pengelolaan anggaran di DKI Jakarta yang selama ini ada indikasi amburadul nggak karu-karuan. Dan bagi saya, keberanian KPK ini adalah awal yang baik untuk pemberantasan korupsi dimanapun, termasuk di Jakarta. Yang namanya koruptor atau calon koruptor yang dipanggil oleh KPK itu nggak pernah ada tuh. Setelah diperiksa kemudian keluar ada mic dan sound systemnya, nggak pernah ada. Cuma Anies yang bisa begitu. Nah terus gara-gara ini banyak orang jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Anies ini diperlakukan spesial oleh KPK. Ya karena mungkin KPK itu ya tunduk sama Anies gitu ya. Itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang. Tapi akhirnya KPK kemudian membantah. KPK tidak pernah memberikan atau memfasilitasi mic di depan gedung KPK. Nggak ada. Jadi artinya apa? Artinya Anies emang kemana-mana bawa mic. Lengkap sama sound systemnya. Itu jangan-jangan sound system yang biasa dipakai buat FPI demo. Yang ada mobil komando gitu kan. Ya karena mencurigakan gitu. Anies dipanggil KPK terus keluar-keluar kemudian banyak tuh preman-preman FPI. Satu paket jangan-jangan gitu ya. Tapi bagi saya, inilah angin segar. Karena apa? Anies Baswedan ini seperti orang yang steril gitu. Sangat untouchable, tidak tersentuh KPK selama ini. Banyak kebijakan-kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta ini yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari KPK atau lembaga penegak hukum yang lain. Dan selama ini bebas-bebas saja. Anies dipanggil KPK, Tamil ungkap serangan buzzer. Jawapos.com. KPK mengagendakan pemanggilan para saksi untuk tersangka YRC dan kawan-kawan. Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Satu, tentang uang 560 miliar yang dibayarkan Anies untuk membayar komitmen fee Formula E. Apa kabarnya? Yang kedua, pembangunan trotoar yang menghabiskan 21T dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ada lagi, hibah Anies kepada beberapa organisasi pendukung dia di Jakarta. Ini harusnya diaudit. Ini bukan uang nenek moyangnya Anies loh. Bukan uang tabungannya Anies loh. Ini uang rakyat Jakarta, uang APBD Provinsi DKI Jakarta. Selama ini DPRD DKI Jakarta, mohon maaf aja, mandul, melempem. Ada beberapa orang yang berteriak-teriak tapi tidak mempandu. Komodikolog Politik Nasional Tamil Selvan menyoroti serangan buzzer yang menimpa Gubernur DKI Anies Baswedan yang hari ini dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mantan Mendikbud itu dimintai keterangannya soal kasus korupsi dengan tersangka Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, mantan Direktur Utama PT Sarana Jaya Yuri Cornelis Pinontoan. Ketua Umum Forum Politik Indonesia yang biasa disapa Kang Tamil itu membandingkan logika kasus yang dialami BUMD dan seolah-olah itu berarti kesalahan seorang gubernur. Jangan-jangan nanti ada semut kelindas ban mobil yang salah Anies lagi, ujar Kang Tamil dalam keterangan tertulisnya pada jawapos.com. Tamil juga meminta publik objektif dengan kinerja kepala daerahnya, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 di ibu kota. Karena itu, lanjutnya jangan sampai masyarakat mudah percaya dengan opini pasar yang menyesatkan dan melupakan keberhasilan Anies dalam memerangi COVID-19 di Jakarta. Aneh juga itu kan kasus BUMD, tapi para buzzer terkesan sok tahu soal hukum. Ini seperti ada skenario memframing Anies terlibat dalam kasus BUMD tersebut, ujarnya. Sementara itu, saat memenuhi panggilan KPK, Anies Baswedan menyatakan tentang capaiannya menangani pandemi baru setelahnya membahas soal kasus yang membuatnya dipanggil KPK.
Baik Anies maupun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo sama-sama akan diperiksa sebagai saksi. Keterangan keduanya diperlukan terkait dengan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan lahan di Muncul, Jakarta Timur. Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi saya akan menyampaikan semua yang dibutuhkan, semoga itu bermanfaat bagi KPK, ujar Anies. Diketahui dalam perkara ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Dirut Sarana Jaya, Yuri Cornelis Pinontoan. Terakhir, KPK menjerat menahan Direktur PT ABAM Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar sebagai tersangka. Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anca Rutuweni. Lalu ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo. Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 152,5 miliar. Parah, pihak yang terlibat itu disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.